Nah, Kak Vivin, Ya, kita sudah pakai baju yang rapi, sudah siap Alkitabnya. Kita sekarang mau memuji Tuhan, Kak. siap. Kak Hatman, Ya. kita itu sekarang itu pasti sudah siap karena besok Senin sudah mulai masuk sekolah loh, Kak. Jadi udah bangun pagi semua ya, Kak ya? Sudah siap. Kalau hari ini kita seneng ya, kita akan pujikan bertemu dalam kasihnya ya, Kak ya. Ya. Bertemu dengan teman, bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, dan besok Senin bertemu dengan guru-guru di sekolah, juga teman-teman di sekolah. Yuk kita nyanyi bersama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay, masih semangat? Masih dong, Kak. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah di sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu online ini dari awal hingga akhirnya supaya dapat berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kalau sudah bertemu dalam kasih-Nya, terus kita ngapain Kak Hatman? Kita mau apa ya Kak? Mau bekerja? Wah, iya ya Kak ya, bekerja untuk Mama Kak. Untuk Tuhan Kak, kan kita sekarang lagi sekolah minggu. Oh siap Kak. Kalau di rumah berarti kerja buat siapa Kak ya? Kalau di rumah bantu orang tua Kak. Asik. Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi. Boleh berdiri. Yuk kita bernyanyi sambil gerakan tubuhnya ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Ya, anak-anak bisa sambil bergerak dan ikuti gerakannya ya. Siap. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku berjabat Tuhan, memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Asik. Semua bergerak. Gimana? Masih semangat nggak?
Mana adik-adik masih semangat nggak? Ya, aku lihat tadi siapa banyak ya Kak ya yang menirukan gerakannya ya Kak Atman ya. Iya. Iya, tadi ada beberapa Kak yang menirukan. Iya. Seharusnya semuanya ya Kak Atman ya, biar Iya. nggak ngantuk, biar lebih sehat gitu loh. Iya. Biar lebih semangat ya Kak ya. Ya, siap. Yuk kita sekarang mau siapkan persembahan. Ya. Minta tolong sama orang tua yang ada di rumah untuk menyiapkan persembahan. Ya, adik-adik ya. Dapat di-scan di QR code yang tersedia ya Kak ya. Iya. Atau di transfer ke rekening bank yang tertera ya. Nah, di rekening GKI Darmo Satelit ya. Sambil kita menyiapkan persembahan, kita akan pujikan Aku Bawa, Aku Berikan. Yuk, ditirukan ya. Iya Karensa, ini Karensa ngomong. Kenapa ya Kak Vivin lihatnya sedih? Soalnya menghayati nyanyinya tadi, ya Kak Atman ya. Iya, jadi terlihat sedih ya Kak ya, karena terlalu menghayati ya. Ayo kita berdoa dulu ya Kak Atman ya untuk doa persembahan ya. Ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kiranya pemberian kami yang sedikit ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Berkati papa mama kami yang sudah membantu menyiapkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya. Gimana Kak Atman? Masih ada semangatnya enggak? Masih dong Kak. Nah Kak, sebelum kita lanjut, mau coba tanya sama adik-adik Kak, masih ingat nggak sih apa firman Tuhan yang minggu lalu Kak? Wah, ayo siapa yang ingat? Dan Abram berpisah. Wah, sama siapa Abram berpisah, Daryl? Keponakannya. Siapa keponakannya? Siapa keponakannya? Lot. Iya, pinter. Nah, hari ini ceritanya sambungannya ya Kak Vivin ya, cerita sambungan dari minggu lalu ya. Kak Atman. Apa Bu Vivin? Berarti kita itu tidak boleh absen ya kalau sekolah minggu. Iya. Karena ceritanya bersambung ya. Iya, ceritanya bersambung Kak. Kayak kalau film itu ada part-partnya. Nah ini part selanjutnya, sambungannya, ya Kak. Nah, jadi kalau nggak datang aja rugi ya Kak ya?
Iya, jadi nanti nggak tahu kelompatan ceritanya ya. Oh iya Kak, misalnya nggak bisa datang di Zoom sekolah minggu itu, kita kan bisa lihat YouTube Kak, biar nggak Iya, ketinggalan. betul. Iya ya Kak ya, tapi harus dan wajib ya Kak ya ikut sekolah minggu ya. Iya. Nah, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan lanjutan ceritanya, kita puji Tuhan lagi, Kak. Waduh, siap Kak. Kita menyanyi akan lagu apa? pujikan apa enaknya? Firman-Mu pelita bagi kakiku. kakiku. Yes, ayo. Bukan ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, diikuti boleh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yeay. Saatnya sekarang. Wah, ini Kenzo. Selamat pagi, Kak Ellen. Iya, Ellen selamat pagi. Baru Selamat bangun ya, pagi, Ellen? Ellen. Selamat pagi, Aisyah. Ini Kenzo. Wah, Kenzo jawab Kak Vivin sekarang sudah nggak sedih. Iya, terima kasih Kenzo. Kak Hatman. Nah, sekarang kan kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, Kak Vivin ya. Iya, karena kita sudah puji, sudah memberikan persembahan yang terbaik. Saatnya yang ditunggu-tunggu ini apa? Mendengarkan firman. Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Nanti mendengarkan firman Tuhannya dengan telinga dan hati yang sudah dikosongkan. Jadi setelah firman Tuhan masuk ke dalam hati, nanti bisa kita lakukan untuk sehari-hari. Oke? Oke, Kak Vivin. Nah, Iya. sekarang mau dibagi jadi 2 kelas dulu ya. Iya, kelas kecil dan kelas besar. Yang kelas kecil tetap di sini. Yang kelas Iya. Kelas kecil sama Kak Maya, kelas besar sama Kak Adi. Wih, hebat-hebat 2 kakak-kakak itu. Cantik dan ganteng. Yuk, kita bisa kelas dulu. Oke, terima kasih Kak Vivin. Yuk kelas
di atas kelas 4 ikut Kak Adi ke breakout room kelas Yang besar. remaja. Ikut Kak Adi juga, nggak apa-apa. Mana Kak breakout room-nya kok nggak ada? Ya, Belum, Tunggu. ditunggu Selo. Halo Sien. Bagaimana kabar engkongmu Sien? Baik kok. Oke, puji Tuhan. Wah. Thank you. Halo Kerensa. Lagi cerah di situ? Apakah hujan? Ya, sih agak mendung. Agak Kayak mendung. setiap hari. Ya. Oke. Itu ada Selo itu. Selo bisa bangun pagi minggu ini. Karena besok persiapan sekolah. Semua anak-anak sudah sekolah? Sudah. Sip. Bangun jam berapa anak-anak kalau sekolah? Atau masuknya sekolah jam berapa? Yang paling pagi? 8. Setengah 8. Oke. 6.45. 6.45. Hah? 6.45? Siapa 6.45? Saya. Rensa. Masuknya 6.45, Karen? Iya. Oh. So early ya? Terus bangun jam berapa kalau 6.45? 5 pagi. Wih, jam 5 pagi. Kadang jam 5 pagi itu belum belum matahari belum keluar itu. Masih gelap. Jam 5 pagi aja aku harus bangun. Iya, itu contoh teman kita Kerensa, teman anak-anak, adik-adik. Jam 6.45, jam 7 kurang 15 dia harus sampai di sekolah. Wah, hebat ya. Oke. Selo, untuk Joseph ikut kelas kecil atau gabung? Elion. Oke. Ya, sudah masuk semua anak-anak? Oke. Ya, yang naik kelas 1 SMP siapa? Mungkin Kak Arman bisa Aku. catat. Oh iya. Prisil. Livia ya. Livia masuk Ya. naik kelas 1. Nanti biar disampaikan ke Tunas ya, Livia. Shen juga ya? Iya. Oke, Shen juga. Selo? Naik. Naik tangga ya Selo ya? Revin ya. Revin juga ya? Naik kelas 1 ya? Apa bukan? Adikku yang naik ke kelas 2, saya naik ke kelas SMP. Iya. Cakep. 4 orang Priscilla? berarti. Sama Priscilla juga ya? Iya. Oke. Priscilla. Oke anak-anak. Kita berdoa dulu ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kiranya Tuhan boleh menerima pujian sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu supaya apa yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu boleh hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini tadi seperti kata Kak Arman, hari ini kita masih belajar tentang tokoh yang sebetulnya sudah tua banget anak-anak. Tua banget dan dia namanya kalau minggu lalu masih Abram, minggu ini sudah diganti sama Tuhan Allah, namanya Abraham. Kenapa kok namanya Abraham? Ada yang tahu? Apakah Bapak Abram suka makan daging ham? Enggak ya. Bapak Abraham ini jadi Abraham, Tuhan mengganti namanya karena waktu itu Tuhan berjanji, walaupun Pak Abraham ini sudah terhitung seperti kakek-kakek,
ibu Sarahnya ini, Sarai diganti menjadi Sarah ya. Abram jadi Abraham, Sarai jadi Sarah. Tuhan berjanji pada umur kurang lebih 100 tahun, bayangkan Abraham 100 tahun, Sarahnya itu umurnya 90 tahun, maka akan punya anak, baby. Bayangkan loh anak-anak. Kalau zaman sekarang ada kakek nenek punya baby. Wah, betul-betul mujizat ya. Luar biasa. Anak pertama, bayangkan. Nanti namanya Ishak. Oke. Nah, anak-anak, yuk Kak Adi mau putarkan ini. Yuk kita akan, wah judulnya ini lumayan. Oh belum kelihatan. Nah, judulnya ini lumayan serem ya. Siapa yang tahu kota? Nah, kelihatan anak-anak apa judul cerita kita hari ini? Wah, iya. Sodom dan Gomora. Kalau kita lihat kota ini serem anak-anak. Benar-benar serem. Kenapa? Seluruh kota, rakyatnya, seluruh warganya, bayangkan seluruh Surabaya, kalau ini kota Sodom dan Gomora, semuanya jahat. Penjahat. Wah. Sampai bayi-bayinya tidak ada yang baik satupun. Kecuali ada satu warga yang baru masuk. Siapa yang minggu lalu milih kota Sodom untuk ditinggali? Karena keponakannya Abraham siapa? Siapa namanya keponakan Abraham? Yang kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Akhirnya keponakannya Abraham ini milih, oh aku yang dekat lembah Sungai Yordan. Karena itu subur sekali. Lot, pinter. Nah, Kak, walaupun tempat yang dipilih itu Sodom, subur, tapi ternyata orang-orangnya semua sak kota jahat, anak-anak. Ada yang suka membunuh, mencuri itu biasa di kota itu. Dan kejahatan lainnya yang jahat banget. Oke, kita akan lanjut. Tapi Lot memilih. Nah, itulah anak-anak. Kalau salah pilih, anak-anak nanti juga harus berhati-hati berteman dengan siapa. Kalau kita berteman dengan orang yang jahat, ya kita boleh ajak dia untuk mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau anak-anak harus berhati-hati. Jangan sampai ikut berbuat jahat. Nah, Lot ini walaupun tinggal di Sodom dan diberkati Tuhan, tambah banyak ternaknya. Kambing, lembu, domba tambah banyak. Tapi sekelilingnya itu jahat, anak-anak. Nah, ini. Tetapi kalian lihat ini dua orang ini ternyata malaikat Tuhan diutus sebelum dia pergi ke rumah Lot untuk memberitahukan bahwa besok Sodom dan Gomora akan dihukum dengan hujan api dan belerang. Wah, akan rata dengan tanah. Nah, karena Lot ini orang baik, disambut anak-anak tamunya ini, malaikat. Mungkin dia tidak tahu bahwa dua orang ini malaikat, tapi dia menyambut dengan ramah, dengan baik sekali. Nah, ini istri Lot. Jadi yang tinggal di situ, yang tinggal di Sodom, Lot sama istrinya satu, sama dua anak perempuannya. Dua anak perempuannya ini punya calon suami di Sodom ini. Tapi calon suaminya anaknya Lot ini tidak mau ikut melarikan diri dari kota Sodom ini. Oke. Nah, yuk kita baca yuk anak-anak yang bawa Alkitab boleh. Benar. Ayatnya.
Yuk, yang bawa Alkitab boleh, yang mau baca di sini boleh juga. Kejadian 19 ayat 13. Siapa yang mau bantu Kak Adi baca? Ayo. Ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Nah, betul. Malaikatnya ngomong begitu sama Lot. Aduh Lot, karena kota ini begitu hampir semuanya berbuat jahat, berbuat dosa, Tuhan mengutus kami untuk memusnahkan, menghancurkan kota ini. Sudah, Tuhan tidak mau orang berbuat jahat gitu. Walaupun sempat sebelumnya Abraham sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan, seandainya di kota itu ada 50 orang aja yang baik, tidak jahat, apakah Tuhan tetap menghancurkan kota itu? Oh enggak, Tuhan jawab, tidak, aku enggak akan menghancurkan. Tapi Abraham berpikir, waduh 50, enggak ada 50 yang jahat. Satu kota itu semua, tidak ada 50 yang baik. Satu kota itu semua jahat. Lalu coba kalau 45 Tuhan, terus turun 35, tetap Tuhan enggak akan bumi hanguskan. 10, enggak akan. Tapi ternyata tidak ada. Hanya Lot dan keluarganya saja yang baik di kota Sodom. Oke, lanjut ya. Akhirnya Tuhan memusnahkan. Oke. Nah, saking jahatnya, tamunya Lot malam-malam itu didatangi oleh semua warga kota. Mereka bilang, Lot, keluarkan tamumu. Akan kami berbuat jahat sama tamumu ini. Kita nggak suka ada orang asing datang ke kota ini. Wah, tapi Lot melindungi. Sabar. Karena ini tamuku, kita harus berbuat baik. Jangan kamu jahat terhadap orang yang orang lain. Gitu. Nah, lalu kedua malaikat ini bilang, ayo segera, sekarang kamu Lot, istri dan 2 anak, kamu harus pergi dari kota Sodom ini. Karena akan segera dihancurkan. Nah, ayo dibaca lagi. 1 anak 24, 1 anak 25, 1 anak 26. Ayat 24, 25, dan 26. Yuk, 24 siapa? Sorry. Livia. Oke, silakan Livia. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dari dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Oke, 25 boleh minta tolong yang lain? Nih. Oke, silakan. Dan ditunggang balikan nyala kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Oke, 26. Ada yang bisa bantu Kak? Oke, silakan. Matthew. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Iya, kasihan ya istri Lot. Padahal Tuhan sudah bilang, kalau kamu lari Lot sama keluargamu, jangan toleh ke belakang. Tinggalkan semua hartamu. Jangan ada yang menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot itu penasaran dan aduh nanti hartaku, lembu, ternakku, aduh mati semua. Gimana ini? Aku nggak punya harta. Akhirnya menoleh ke belakang istrinya Lot. Dan jadi tiang garam. Ini. Oke, Kak Ati mau putarkan videonya supaya anak-anak bisa lebih jelas. Oke. As the angels entered the city of Sodom, it was nearing sundown. They saw that the people of the city were doing evil acts. The people of Sodom would drink and were always fighting with each other. They had no respect for God and were selfish. Then they were approached by Lot, who was kind to them and invited them to his home. Hello, this way please. Please come to my home. The city is not safe for strangers at this time.
Dia You mengundang will be safe in tamunya my ke home. You can eat, rest, and leave early in the morning. Thank you. You are very kind. We would be glad to visit your home. So Lot led the angels to his home, where he lived with his wife and 2 daughters. He was very hospitable satu to istri them. dan 2 anaknya. He asked his wife to bring water to wash their feet. She then served them dinner. Mereka menjamu tamu. Hey, open this door. Ini warga kota Sodom yang jahat. Lot, who have you brought to your house? Let them out now. We would like to have some fun with them. Mereka mau Lot was berbuat jahat afraid. dengan tamunya He Lot. understood that the people gathered outside had followed the angels and wanted to harm them. Go away, people. These are my guests. You cannot harm them. They are also our guests. They have come to Sodom. Anybody visiting Sodom is our guest. Open the door and let us get to know your guests better. Please, I beg of you, go away. They mean no harm, and I have promised them safety in my home. I cannot let you trouble them. God will be angry at you for committing such a sin. Do you want us to break down your door? Kamu jangan Open berbuat this dosa. door at once. Listen, you know this is wrong. I cannot let you harm my guests. I will do whatever you ask of me. Just go away now and leave them alone. I will send them away early in the morning. Come on, Lot. Move away before we beat you to death. Lot managed to keep them from coming inside, but the angels told Lot to be calm and told him to open the door so that they may get out. Lot was not sure this was a good idea, but he obeyed the angels. Suddenly, a bright light from the heavens was shown on the faces of the men, and they became blind. Since they could not see the door any longer, the confused men stumbled back into the street. The angels stepped out of the door and gave Lot a warning. Lot, the city... Anak, mati lampu di rumahnya Kak Adi. Sebentar ya. Kaget Kak Adi. Mati lampu tiba-tiba. Waduh. Benar-benar. Oh, recordingnya tetap jalan. Terus kita lanjutkan ya yang tadi. Ini sudah bisa belum ya? Oh, bisa. Oke. Share sound. along with all its inhabitants. The people are evil and have failed to accept God in their Nah, hearts. ini waktu malaikat They cannot be mengingatkan saved as they Lot have dan crossed all keluarganya limits of segera evil. pergi dari Do Sodom. not waste any more time. Take your family and escape into the mountains right now. Whatever happens, do not ever look back. This is God's will. As Lot and his wife escaped the city of Sodom, God makes fire and brimstone rain from the sky onto the cities of Sodom and Gomorrah. Within minutes of Lot and his family leaving the city, the whole town of Sodom was burning and destroyed along with everybody who lived there. Lot's wife disobeyed the angels and turned back to look at the city. She was turned into a pillar of salt instantly. And so, this story reveals how God's anger can destroy the people who fail to respect God's ways. Oke anak-anak. Jadi pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini, coba. Yang pertama adalah Tuhan, ingat anak-anak, Tuhan tidak suka atau tidak kompromi dengan dosa. Tahu ya kompromi, tidak bisa bersatu dengan dosa.
Kalau anak-anak berdosa, misalnya anak-anak dipanggil Karen, ayo kamu belajar. Oh, nanti aku nggak mau, Ma. Nah, anak-anak ingat bahwa kita habis melakukan dosa, kita harus mengaku dosa dan bertobat. Karena Tuhan tidak suka dengan kompromi dengan dosa. Ya. Yang kedua, anak-anak. Nah, kalau ada yang taat seperti Lot dan keluarganya, Tuhan sayang dan akan pakai segala cara untuk menyelamatkan dan memberkati. Nah, ya, anak-anak mau jadi yang orang berdosa atau orang yang taat? Yang taat. Taat ya, yang nomor 2. Supaya kita dikasihi Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Oke, yuk kita ayat hafalan. Kita baca sama-sama ya. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke, anak-anak sendiri ya. 1, 2, 3. Ulangan. Yuk, mic-nya dibuka. Ulangan. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Iya, jadi kalian sepanjang hidup kalian, ingat, kalian dengar suara Tuhan. Suara Roh Kudus yang ada di hati kalian, kalian dengar dan ikuti, taati. Ya, ini yang minggu lalu. Siapa yang masih sudah hafal? Ada? Ada? Siapa yang mau coba? Ya, kalau belum ada enggak apa-apa. Oke, silakan. Roma. Roma 7 ayat 15. Roma 12 ayat 8. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, oke, enggak apa-apa. Yang hari ini bisa dihafalkan ya minggu depan. Oke, anak-anak ceritanya sampai di sini. Kak Adi kembalikan ke Kak Atman. Oke, nah tadi kan dari cerita itu, kita itu diajarkan untuk tidak berkompromi dengan dosa. Yang kedua, kita mau belajar taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru. Nah, sebelum menutup ibadah pada pagi hari ini, kita mau nyanyi lagu satu lagi, yaitu lagu AT. Ya, adik-adik boleh berdiri dan ikuti gerakannya ya. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu harus belajar taat, taat kepada Tuhan. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu harus belajar taat, taat kepada Tuhan. Nah, hari ini ada yang ulang tahun enggak?
Amos 4 days ago. Oh, Karenza. 4 hari yang lalu ya, Karen. Ayo Karensa, Oke. jangan sembunyi. Nah, Tunjukkan wajahmu. Sudah besar ya. Karena Karensa 4 hari yang lalu berulang tahun, ada lagi nggak yang lain? Yang lain apa ada lagi yang berulang tahun dalam minggu ini? Tidak. Nggak ada ya, cuma Karensa saja ya. Oke, karena Karensa berulang tahun dalam minggu ini, kita mau nyanyikan bersama-sama. Ya Kak Adi ya. Siap Kak Arman. Happy birthday. Ya. Kita doakan dulu aja Kak Arman. Baru kita nyanyi. Oh, didoakan dulu. Ya. Siapa? Kak Adi boleh, Kak Arman boleh? Oke, boleh. Kak Adi. Oke, anak-anak. Sekalian doa penutup atau gimana, Kak? Boleh. Kita langsung doa penutup ya. Kita nyanyi, habis doa penutup, Bapak terima kasih, terus kita nyanyi buat Karensa. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Ada yang perlu didoakan? Persiapan besok ya, sekolah bisa bangun pagi semua. Ada yang lain, ada yang sedang sakit, atau ada yang mau didoakan? Kelihatannya belum ada Kak Adi. Belum ada ya, oke yuk. Sehat semua, puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami boleh belajar bagaimana kami boleh taat. Kami diingatkan tidak menjadi istri Lot, seperti istri Lot di mana dia masih melihat ke belakang, melihat dosa, melihat harta yang Tuhan tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami seperti Lot dan kedua anak perempuannya yang mau menuruti kata Tuhan. Tuhan, kami doakan untuk Karensa yang berulang tahun 4 hari yang lalu. Tuhan dalam perkembangan pertumbuhannya, Tuhan sendiri yang jagai Karensa. Tuhan yang berkati keluarganya, adiknya juga. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat yang berlimpah kepada Karensa sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Dan untuk anak-anak, hampir semua besok kami mau masuk ke sekolah. Tuhan yang persiapkan kami, Tuhan yang bangunkan kami pagi hari dengan tubuh yang sehat. Tuhan yang hantar kami ke sekolah dengan selamat dan kami boleh bersekolah dengan baik, menikmati sekolah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan. Terima kasih untuk guru-guru yang boleh melayani pada pagi hari ini. Tuhan yang berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk anak-anak yang sudah hadir ataupun yang nanti akan melihat lewat YouTube. Tuhan yang berkati satu persatu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Oke, kita nyanyi ya buat Karensa ya. Oke. Happy birthday, happy birthday to you, Karensa. Panjang umur, sehat badannya, kuat iman yang di dalam Tuhan.
Yeay, happy birthday Kak Rensa. Happy birthday Kak Rensa. God bless. Panjang umur. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai. Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan. Sementara minggu depan masih tetap Zoom ya anak-anak ya. Nanti kalau sudah onsite, sebentar lagi onsite, Kak Adi beritahu. Oke. Yeah. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bye.